Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, para kasepuhan ingkang kawula hormati, ingkang mugi-mugi sedayanipun dipun paringi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa muji syukur dumateng Allah karena nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita begitu banyak. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah luar biasa, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad, ketika saudara-saudara kita yang lain memiliki kesibukan, kita diperjalankan di masjid ini untuk mengikuti tholabul ilmi. Ini adalah salah satu dari taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kembali kita sekalian nanti di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah sekitar 2 minggu lagi kalau tidak salah ya, kita akan ketemu dengan satu hari yang istimewa, yaitu Idul Adha. Nggih. Pun yang salah sapi pinten Mas Ridho? Baru 10, Masya Allah. Ini ku PCM nggih. Masya Allah. Saya mengingatkan, ini materi yang tidak salah saya pernah sampaikan, tapi saya ingatkan kembali bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak akan datang bersama tanduk-tanduknya, bulunya, kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima oleh Allah. Maka beruntunglah bagi semua dengan pahala kurban itu. Kalau hari itu kita punya uang yang banyak, kita mau sedekah berpuluh-puluh juta pun tidak lebih dicintai daripada kita mengalirkan darah dari binatang kurban. Karena itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu. Sinten sing teng riki sampun niat kurban? Kula takeni kurban sanes kurban. Benten nggih? Kurban kalih kurban benten nggih?
Nyong tah nek Idul Adha isane iki kurban perasaan. Kurban bukan kurban benten, ya. Karena ini berasal dari kata koruba yakrubu kurbanan yang artinya dekat, ya. Yang secara syariat kurban berarti menyembelih hewan yang telah ditentukan pada hari nahar atau hari tasyrik, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk takorub kepada Allah, bukan untuk mengkorbankan harta kita. Ini yang diingat, ya, bukan untuk mengkorbankan harta kita. Hukumnya ini yang paling ringan adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang ditekankan. Karena ada hadis, ya, yang ini menjadi dalil. Sebagian ulama mengatakan wajib, tetapi kemudian dikatakan wajib bagi orang yang berkelapangan. Ya, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berkelapangan harta tapi tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Ya, jadi seringan-ringannya ini adalah sunnah mu'akadah. Akan tetapi kalau jenengan sudah nggaduhke, kan ada ya, nggaduhke kambing, ya, kemudian jenengan sudah dipupuk iki ngesok tahun ngarep nggo kurban, maka itu sudah menjadi wajib dengan perkataan itu, ya. Makna di balik kurban, ya, perintah berkurban ini memiliki makna. Yang pertama, melatih niat yang benar dalam beribadah, ya, melatih niat. Jadi niatnya tadi adalah tentu mengharapkan ridha Allah, bukan untuk pamer-pameran, ya. Dan ini harus dijaga niat dari setiap sohibul kurban, ya. Kita dilalah sapinya gemuk, kemudian kita melihat sapi atau kambing daripada orang lain kecil-kecil, kemudian kita di situ mung pamer, ya, ngonyong gede. Itu jangan sampai seperti itu. Tidak mau pamer-pameran. Apa yang kita lakukan betul-betul karena Allah. Ada satu cerita nih, nek wedhuse cilik sing kon nuntun anake, tapi nek sing wedhuse gede sing nuntun sapa? Tuntun dewek, ya. Karepe apa? Men ditakoni regane piro Mas? Dilalah dituntun dewek, ora ono sing takon. Ya kan? Jadi harus betul-betul ikhlas. Tidak usah kemudian mengatakan ki gonyong gede, gonyong regane 30 juta ngondeke piro? 17,5. Wah, cilik ngondeke mono, ndak boleh begitu. Ndak usah seperti itu. Betul-betul karena semuanya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah melatih dan mengasah kepekaan sosial, ya. Melatih dan mengasah kepekaan sosial, ya. Jadi kalau orang yang ini merasa kalau pelit, ya, orang pelit itu kan walah apa mana siki yakin mongso PMK larang banget mundak pinten sekitar 3 juta nggih paling mboten nggih. Ya, leh jan. Jadi ini harus dimaknai sebagai kita belajar mengasah kepekaan sosial, kemudian melatih kesabaran di dalam beribadah, ya. Bagaimana kita sohibul kurban itu hanya berhak mendapatkan sepertiga maksimal, sepertiga bagian, ya. Sepertiga itu ora usah dihitung juga, kowe nyong kurang, ndak usah. Ya, ini melatih kita sabar, ya. Kemudian yang keempat, bergembira setahun sekali, ya, terutama fakir miskin ini hari-hari yang dinanti-nanti, sehingga ini adalah sebuah pesta, ya. Jangan kemudian kayak tak kai dicerita-ceritake, ndak usah, ya. Jadi Bapak-bapak, ini penting sekali. Ya, kita harus paham, kita sabar sampailah nanti mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, 1 Dzulhijjah tanggal pinten nggih? Kinten-kinten nggih?
tanggal nggih pokoke tanggal 1 Juli mungkin nggih. 30 nggih. 30 karena oh iya, tanggal 30 nggih. Mulai 1 Dzulhijjah itu yang sudah berniat untuk kurban itu disunahkan untuk tidak memotong atau menahan dari memotong rambut dan kuku. Ya. Siapa yang tidak memotong kepala keluarganya saja. Istrinya, anaknya tidak usah, tidak apa-apa. Jadi hanya kepala keluarganya saja. Itu kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu, ya. Jadi ditahan dari memotong rambut dan kuku. Jadi kemudian kita akan belajar sedikit tentang syarat-syarat ketentuan daripada kurban ini, ya. Ini ada 4 syarat yang mengikuti syarat jenis ternak, syarat umur ternak, syarat kesehatan ternak, dan waktu penyembelian, ya. Ternak udhiyah itu adalah kita tahu ada kambing, domba, sapi, ya, unta, kerbau boleh, ya. Kalau ayam tidak boleh, ya. Meskipun ayam sak kandang, ya. Lah iki nek nyong ditung rego ayam nyong sak kandang iso ngasih 50 juta. Lah paling-paling sapi lah 20 juta. Ya, nyong tak kurban ayam aja, ndak boleh, ya. Jadi 1 kambing, 1 domba itu adalah untuk 1 keluarga. Tidak usah diurut namanya tahun ini jenenge bapake, tahun ngarep ibuke, tahun ngarep anake pertama, terus sing bojone loro ngesuk tahun ngarepe meneh bojo kedua, anak saka bojo kedua, ndak usah, ya. Jadi atas namakan suami bapaknya itu sudah mencakup semuanya, ya. Kemudian sapi atau kerbau untuk maksimal, bukan harus maksimal 7 orang. Unta karena di sini nggak ada, ya. Kemudian syarat umur ternak, kambing atau domba itu minimalnya 1,5 tahun, ya, 1,5 tahun, ya. Kemudian sapi atau kerbau 2 tahun, unta 5 tahun, ya. Ini biasanya ditandai dengan istilah poel. Apa poel, Bapak? Napa? Sanes ompong. Niki bahayane nek mboten ngertos poel, ya. Sing bahaya malah nek ibu-ibu sing tumbas teng pasar, nggih, poel ora ngerti poel njurus bakule niki metu sungune poel niki. Nggih. Atau kemudian niku ompong, maka kadang-kadang ada penipuan bakule ngastotang yuk dicabut, ya. Itu dikatakan poel. Poel itu adalah, ya, bergantinya 1 pasang gigi seri. Niki Pak gigi seri. Niki. Jadi ada 4 pasang gigi seri. Ya saya kalau sapi, kambing itu kan giginya hanya ada di rahang bawah. Di rahang atas nggak ada gigi. Nah, ini namanya poel 1 karena 2 gigi ini sudah berganti. 2 gigi berganti, ini dikatakan poel 1. Kalau 4 gigi atau 2 pasang, ini namanya poel 2, ya, yang berganti ini. Jadi kalau beli sapi, utamanya itu lihat giginya, sehingga kita tahu poel itu bukan ompong. Poel itu, makanya kan bapak-bapak sing wis ompong itu dikatakan dek wis poel gitu. Salah. Ganti gigi depan, gigi seri ini, ya. Akan tetapi begini, kata Rasulullah, jangan kamu menyembelih binatang kurban kecuali yang telah musnah sampai umurnya itu. Tetapi, ya, kalau pada saat susah dicari, boleh kemudian yang jazaah, ya, setahun umurnya. Sekarang kan musim PMK,
walah golek wedhus dilelah angel banget gitu misalnya, itu boleh ya. Tapi kalau angel, kalau masih ada maka cari yang sudah musinah ya. Jadi ini ya yang dimaksud dengan ini poel 2, ini berganti giginya lebih besar. Biasanya ditandai kalau sudah mau poel itu giginya agak arang ya, agak arang, kemudian berganti ini. Jadi bukan ompong loh ya. Gigi sapi di mana? Rahang bawah, bukan rahang atas seperti ini ya, bukan ya. Kemudian memenuhi syarat kesehatan ternak ya. Kata Rasulullah 4 macam binatang yang tidak sah dikurbankan, yaitu yang bermata satu yang sangat bece, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang sangat pincang dan patah kakinya, terlalu kurus dan tidak bersumsum ya. Para sahabat dulu ketika kurban itu milih yang gede-gede, yang gemuk-gemuk ya, sehingga tadi dikatakan di depan ya, harga ini nomor loro, sing digoleki sing lemu-lemu ya, sing digoleki sing gede-gede, bukan seperti sekarang tadi yang saya cerita itu, nek wedhuse cilik sing kon nuntun anake, nek wedhuse gede tak tuntun bapak dewek wae gitu kan, men ditakoni ya kan ada iki cilik temen wedhuse mung nunut nyembelih ketok gitu kan, banyak kan gitu ya. Jadi ini tentang syarat apa ya, dan yang paling penting adalah bahwa hewan itu dimiliki dengan kepemilikan yang sah ya. Jadi memang beli dengan uang sendiri, bukan uang haram ya. Haji pun kalau dengan uang haram tidak diterima ya. Kemudian ini ada panduan menyembelih hewan berdasarkan syariat Islam di masa endemi ya, endemi PMK, penyakit mulut dan kuku ya. Sekarang masih masa endemi ya, sehingga 9 pasar hewan di Wonosobo itu masih ditutup ya, 9 pasar hewan Wonosobo, dan tidak boleh ada perpindahan dari kota ke kota ya. Ada beberapa panduan. Yang pertama, hewan ternak yang terkena PMK harus dikarantina dan tidak boleh diperjualbelikan. PMK sangat menular dari ternak ke ternak ya, masa inkubasinya 2-14 hari, tapi tidak menular ke manusia. Tetapi manusia bisa menularkan. Mulane ngeten. Jenengan pun tumbas sapi Mas itu. Sudah. Sapinya sama petaninya itu disuruh kunci kandangnya. Tidak boleh orang lain nilai. Jangan ada dimasukkan sapi lagi. Karena apa? Orang datang ya, kados Covid nih kok. Ya. Datang injak-injak itu rumput di kandangnya itu, nanti pindah kandang lagi. Kalau yang tadi pertama didatangi ada penyakit itu, maka menularkan. Kita menularkan penyakitnya ini, tidak menular ke manusia, tapi kita bisa menularkan ke sapi yang lain. Ngemek-emek delok apa nih, poel atau tidak, itu jadi menularkan ya. Jadi PMK ini menyerang hewan berkuku belah ya. Ada sapi, kambing, babi ya. Wonosobo yang sudah mati itu ada 6. Yang kasihan itu ranting sawangan itu. Ranting sawangan itu sudah beli mati, Pak. Sakit banget itu. Ya. Makanya beli enggak usah dibayar dulu, nanti kalau udah dekat baru dibayar ya. Jadi kasihan itu ranting sawangan sana. Ya. Ada 6 Wonosobo yang sudah mati ya. Kemudian ciri-ciri hewan yang terkena PMK yaitu nafsu makannya hilang ya, karena yang diserang itu daerah mulut dan kuku ya, mulut. Jadi nafsu makan pasti tidak ada, karena di sana kadang mulutnya, lidahnya itu sudah sampai rusak ya. Kurang agresif
ya, suhunya tinggi sampai 4, jadi panas dia, ya. Kemudian banyak mengeluarkan air ludah, ya. Nanti sambil ditilik Mas kalau sudah pesen sapi. Mengeluarkan air ludah ini ada dua macam, ada istilah nggayemi. Nggayemi itu berarti dia doyan makan. Nggayemi, kalau sapi nggayemi itu dia ada air yang keluar, ya. Tapi berbeda dengan penyakit ini, yang keluar air ludahnya banyak, ya. Karena dia harus membasahi dinding-dinding mulutnya itu, ya. Kemudian ada luka di mulut, lidah, ya, dan sekitar gusi, serta kulit di atas kuku. Jadi kalau sapi kena ini ya sudah ngeliprak, karena sapi itu kan tumpuannya di kuku, ya, kakinya itu kan bawah kuku. Jadi kalau itu sudah sakit ya sudah ngeliprak, ya. Kalau produk dari peternakan ini ada daging susu yang telah dimasak sampai mendidih, sampai matang, ini insya Allah aman. Jadi tidak usah takut nanti ketika sudah dipotong-potong, kemudian ini aman apa enggak dikonsumsi, insya Allah aman, ya. MUI itu sudah mengeluarkan fatwa tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban, ya, selama endemi. Yang pertama, hewan ternak yang terkena PMK dengan gejala ringan sah untuk kurban. Kemudian yang kedua, hewan ternak yang terkena PMK dengan gejala berat tidak sah untuk kurban. Yang ketiga, hewan ternak yang terkena PMK dengan gejala berat dan sembuh saat hari nahar atau saat hari tasrik, hukumnya sah untuk kurban, ya. Kemudian yang keempat, hewan ternak yang terkena PMK dengan gejala berat tapi belum sembuh saat hari nahar atau hari tasrik, maka hukumnya tidak sah untuk kurban. Oke. Jadi kalau sakit ringan pas hari nahar masih sehat, sah. Tapi kalau sakit berat belum sembuh pada hari nahar, itu tidak sah untuk kurban, ya. Ini yang bersama ketika kita misalnya ambil sapi dari petani, kemudian sampai di tempat kita kakinya kok patah, ya, boleh tidak? Ya, boleh, ya, sah untuk kurban. Yang tidak boleh itu kalau masih di petani, kemudian kita lihat kok sapi ini pincang, ini enggak sah, ya. Makanya kalau kita beli sapi, sebaiknya itu sapi dituntun keluar kandang. Jadi kita bisa melihat bagaimana sapi jalan atau tidak. Jangan sampai kita tidak tahu ini sapi ini pincang apa tidak, ya. Jadi ini saya ingin sebenarnya sudah pesan Mas Jati tapi tidak ada ini katanya debok, ya, debok. Saya ingin menyampaikan sedikit dulu tentang persiapan sarpras, ya. Kita kalau nyembelih di mana, Pak? Di lapangan. Oh, di sini. Nggih. Ini menjadi satu perenungan bagi kita. Tiap tahun kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tiap tahun Idul Adha, ya. Renungan yang pertama, tiap tahun masih bingung beli sapine sing kaya ngopo. Ada enggak yang belajar sapi Rambon ki kaya ngene, sapi Simental ki kaya ngene, Limosin ki gede, ya. Sapi sing balunge gede tapi daginge sithik sapi opo, ya. Sapi Madura itu yang seperti apa cirinya? Ada nggak kita pernah belajar? Kemudian tiap tahun kita masih bingung membuat kandang, ya, masih bingung buat kandang, ya. Kemudian tiap tahun masih buat patok untuk ngikat hewan. Tasih Riki masih beli bambu, sudah ada, alhamdulillah. Tiap tahun masih menggali lubang untuk tempat darah, masih sudah ada. Tiap tahun masih beli bambu untuk menggantung
kambing. Tiap tahun masih mencuci jeroan di sungai. Nggih. Tasih. Nyuci jeroan di sungai niku dilarang keras, Pak. Kalau air dari atas itu air bersih, kita cuci di sungai, ya, yang pasti mengotori bawahnya. Zalim mboten? Zalim nggih. Kalau airnya kotor yang dari atas kita cuci di sungai, tambah resik napa tambah kotor? Tambah kotor nggih. Makanya siapkan tempat mencuci jeroan sendiri. Ya. Saya di Mendolo itu punya tempat cuci jeroan, cuma dimasuki selang segini, Pak. Nggak usah, zaman dulu itu kan pakai enis. Enis nggih, arep Idul Adha niku wis padha gawe enis, nggo mbeleki usus to nggih. Niku salah. Karena usus itu berlemak kan. Kalau dibelek ya, itu bukan semakin bersih. Diploroti ngoten to. Itu justru semakin kotor. Siapkan kados niki ganti keran. Terus kalih niki selang water pass nggih sing radiageng. Niki mangke dilebeti tengen usus pun milih dewek niku kotoran. Ora usah diplerit-plerit. Milih dewek. Kaya plendungan niku milih dewek. Ampun pisan-pisan ngumbah napa? Usus jeroan teng lepen nggih. Niki tahun niki ampun melih. Terus enten wekdal disiapkan. Ya. Kita akan belajar sedikit tentang alat-alat pelindung diri niki jenengan siap dereng. Enten sing biasa jagal. Sinten sing biasa jagal? Kita harus tahu APD, ya. Ada namanya apron. Kalau nyembelih jangan seperti kiai-kiai di desa Nyun Sewu. Wis sepuh, ya. Sudah usianya sepuh, le nyembelih sarungan, okay? Sarungan, baju kukune klambine warnane putih, ya. Yang nyembelih siapa biasanya? Tolong ini siapkan. Yang pertama apron. Apron itu corone celemek ngoten, okay? Celemek model napa terserah, celemek. Ora kuatir klambine gupak getih. Kecipratan getih kiting-kiting. Waduh, gupak urung ngasih nyembelih wis gupak ngoten. Nggih, gupak teleke barang niku wis risirien. Maka ini menjadi tidak konsentrasi. Helm untuk pengaman kepala. Nggih. Kemudian kacamata Google, ya. Kacamata Google menghindari cipratan darah ke mata. Ya. Ini dipakai, ya. Kemudian ada sarung tangan anti gores. Niki Pak, niki jenenge sarung tangan anti gores. Setiap yang nyembelih ini mestinya punya. Niki sarung tangan anti gores. Ketika kita nyembelih niki keris-keris niki mboten napa. Ya. Niki aman. Mboten masalah, ya. Jadi ini dipakai karena jangan sampai megangi kepala kambing salah iris, ya. Ini kaos tangan anti gores ini tidak masalah kita, ya. Jadi aman, ya. Kemudian skabat itu seperti mana tadi? Ini skabat, ini tempat pisau.
Jadi ini dipakai di samping, ya. Ini fungsinya kalau kita mau nyembelih atau habis menyembelih, ini pisau sudah masuk di sini. Ya, jadi jangan sampai pisau itu asal naruh, apalagi disak di belakang gini, nggak boleh. Banyak itu saya temukan para penyembelih itu kok disak gini. Ini bahaya, bahaya untuk orang lain, bahaya untuk kita juga kan. Oke. Wes ngono nyong tak nyelih pisone kita Masya Allah. Kita menyerahkan pisau gini, nya itu salah Pak. Kita ngasih pisau itu begini salah. Nyong nyelih pisone nya monggo. Itu seperti ini. Jadi yang terima itu terima garane. Bukan kita nyerahkan begininya, itu ya tidak boleh, ya. Dan ini nyun sewu tentang pisau, ya. Oh, ini dulu. Sepatu boot, seterusnya sepatu boot, ya. Jadi jangan pakai sandal jepit yang nyembelih. Tolong yang nyembelih jangan pakai sandal jepit, yang kemudian bisa licin dan sebagainya, ya. Apalagi tidak pakai sandal, ya. Jangan sampai terjadi, ya. Kemudian ini memakainya seperti ini tadi. Ini yang menyembelih itu komplit APD. Ojo sarungan meneh pokoknya. Apalagi karo udut, gaya kan? Ya, jangan. Selama proses penyembelihan tidak boleh ada yang rokok. Selama proses itu, karena asap rokok itu bisa masuk ke daging, ke pori-pori daging, ya. Itu daging kan masih membuka, jadi jangan atau dilarang ada yang merokok, ya. Nah, kemudian Bapak-bapak, ini saya katakan sedikit dengan pisau, ya. Usahakan pisau ini tajam. Usahakan pisau ini tajam, ya. Dan yang kita gunakan untuk nyembelih itu tidak usah harus yang panjang, Pak. Ya kan biasanya kan semakin panjang semakin bangga, gaya segini sampai semeter itu malah susah kita nyembelih, ya. Ini pisau untuk nyembelih sapi sekitar ini sudah cukup Pak, sekitar 25 cm, maksimal 30 cm sudah cukup, ya. Tidak usah kalau yang sudah bisa mungkin pendek bisa 15 cm, tapi bagus yang segini. Kalau kambing yang segini sudah cukup, ya. Tapi kalau sapi segini. Silahkan mau model yang seperti apa, model pabrikan seperti ini bisa, model yang dalam negeri silahkan, ya. Tetapi yang penting adalah landep. Cara kita melihat bahwa pisau itu sudah landep adalah kita hanya melihat dengan apa? Kertas saja, pakai kertas, jangan pakai rambut kemudian begini, ya. Salah-salah kebler, ya. Ya. Ini kita lihat bahwa ini sudah tajam, ya. Jadi caranya begitu. Dan kalau ngasah jangan pakai gerinda, ya. Diasah dengan batu asah. Karena ngasah pisau ini juga ada caranya. Pisau pabrikan gini jangan diasah dengan wungkal. Beli alat asah gini, ya. Ini caranya ngasah, ini miring gini, ya. Tangan di sebelah ini ada batasnya. Jadi, ya. Ini begini. Sehingga ketika kita pisaunya sudah yakin tajam, kita nyaman untuk menyembelih. Pisau yang digunakan untuk menyembelih jangan digunakan untuk nyincang daging atau tulang, khusus untuk nyembelih. Kalau untuk tulang dan daging lain, ya. Ini pisau untuk mengiris daging bisa pakai ini, ya. Ini juga kita pastikan bahwa ini tajam, ya. Nah, ini belum diasah.
Ya. Masih gedul. Jadi perlengkapan ini dipenuhi, ya, sehingga seorang penyembelih terutama itu bisa menjalankan tugasnya dengan benar, ya. Ngelet misalnya seperti ini ya. Ini untuk ngelet. Jadi jangan ngelet pakai pisau yang lancip seperti ini, jangan. Apa meneh nganggo bendo, jangan. Nah, ini penting saya singgung tentang kepanitiaan. Siapa yang tugasnya menyembelih di sini? Oh, Pak Tarom. Dari Reco. Kenapa bukan dari sini? Suatu saat Pak Tarom berhalangan. Harus berani, Pak. Karena apa? Yang paling baik adalah yang menyembelih adalah sohibul kurban. Yang paling baik. Kalau sohibul kurban berani, sohibul kurban yang menyembelih. Ya. Sidik-sidik pasrah ke wong liya. Ora beda kita bapak-bapak nyuwun sewu duwe anak wedok, ketika menikahkan tak pasrah ke Pak Pengulu mawon. Lah sing berhak menikahkan siapa? Bapak ini sohibul kurban, ayo sing nyembelih sapa? Tak pasrahke jenengan mawon. Yuk kita yang nyembelih. Nggih mboten? Ya. Karena banyak itu di desa-desa juga begitu. Nyembelihke sampai ngeleti itu diburuhke orang. Sampai kemudian terjadi kesalahan apa? Sing nyembelih dopai kulit. Nyun sewu. Ini kan menjadi salah lagi. Ya. Parang badan kulit itu permasalahan yang selalu muncul. Nek kulite kula dingaten-ngaten parang badan. Saya sudah mempraktekkan di kampung, semuanya saya praktekkan, dan yang terakhir yang paling aman itu saya pilih beberapa duafa. Duafa ini kemudian kulit sapi, kulit kambing saya pasrahke itu berapa orang, misalnya 10 atau 15 orang, ini kulit untuk kalian, silahkan dikelola, mau dijual, mau apa terserah jenengan, itu yang paling aman. Ya, meskipun mereka sudah kita kasih daging. Ya, itu yang paling aman yang selama ini saya kerjakan dari sisi hukum. Ya, karena fikih ya fikih. Oh, mungkin nganu disodakohke panitia sing adol dan sebagainya. Ya, itu maraimu meti. Ya, pokoknya gitu sudah kita los. Ya, gitu nggih. Jadi tentang pisau, tentang APD tadi penting Pak, karena kalau nyembelih tidak ini dimulai masih wedi-wedi ya. Okay. Sing roso, sing nom, syukur-syukur sing nom Pak, ampun sing sepuh. Ya, ini saya contohkan sedikit. Sebenarnya tadi saya minta kemarin Mas Jati tapi nggak dapat debok nih. Jadi menyembelih itu ada yang dengan cara megangnya seperti ini, ada dengan cara megangnya seperti ini, Pak. Ya. Kalau saya menggunakan seperti ini. Ibu-ibu parang nyembelih mboten? Parang mboten? Ibu-ibu nek wantun parang nyembelih. Nek wantun ning saene mboten nyembelih. Kinten-kinten nek ibu-ibu sing nyembelih jenengan sing dipirsani sapine napa ibu-ibu? Mesti ibu-ibu ya. Apa meneh ora nggo masker ayu. Wah wis. Jadi penyembelihan itu ini penampang dari leher, penampang leher, ada vena, ada arteri, ada saluran makan, ada tenggorokan, ya bukan lurus tempatnya. Jadi ada di sini, di sini, di sini, ya.
Jadi ketika kita menyembelih itu, ya, ini gini Pak, ini bawah ya, maka ini pisau kita posisikan seperti ini, ya. Kemudian kita tarik begini, muter, ya. Jadi bukan hanya sekedar satu tempat gini, ya. Kalaulah dari atas sama, ini muter, karena penampang leher seperti itu, ya. Kalau ini ada sing seperti ini ya, ada sing, kalau saya suka seperti ini, jadi langsung diputar gini, ditarik, set gitu sudah langsung kena semua, ya. Monggo jenengan mulai belajar motong, kudu wani kudu iso, ya. Nggih, ning Pak Taro mboten sarungan nggih. Pakai APD, jadi saya belajar malah yang nyembelih orang lain, jangan, ya. Nyembelih niku gampil, dungane ming cukup Bismillahi Allahu Akbar, niku pun cukup, sak ringan-ringane doa itu, Bismillahi Allahu Akbar. Jangan mengatakan iki sing sah pokoknya Pak Kiai, ya, sing donga mboten, ya. Jadi doanya nggak usah panjang-panjang, ya. Kalau mau disebutkan namanya boleh, ya. Gitu. Ada pertanyaan, sambil ada pertanyaan nih waktunya. Tadi ada pertanyaan di YouTube juga, bagaimana cara mendapatkan alat-alat yang tadi untuk melengkapi? Ini bisa yang paling cepat online. Oke. Yang paling cepat online, kalau enggak di Jogja itu sudah ada Juleha Jogja shop ya untuk menjual alat ini, banyak ya. Atau di Magelang juga sudah ada. Di Wonosobo baru yang jualan itu Mas Arifin itu, Madulio, jualan pisau. Tapi alat-alat ini belum. Kalau jenengan mau buka aja di saya nggak tahu, pokoknya online shop. Oke. Silahkan. Jadi jangan sampai kemudian kita pisaunya tidak tajam untuk nyembelih. Pastikan jangan nyembelih orok, nggak, ya. Dan penyembelih itu wajib memastikan bahwa hewan itu sudah mati sebelum dikeleti. Itu tugas penyembelih, ya. Tugas utamanya nyembelih dan memastikan hewan itu sudah betul-betul mati sebelum dikeleti. Jangan sampai ngeleti dalam keadaan masih gejol, ya. Yang pertama, lihat apanya? Matanya. Ya, matanya itu disentuh dengan apa? Dengan kayu yang bukan kayu tajam ya. Di sini ya, nggak usah pakai senter ya. Kalau dia masih ada gerakan di sini, dia masih hidup. Kemudian bisa dilihat pada kukunya itu kan gini, kuku belah namanya ya. Di tengah kuku itu ditusuk gini sedikit, jangan tajam tapi ya, jangan pakai ujung pisau. Ditusuk, kalau kakinya masih gini, masih hidup. Kemudian di pangkal ekor, pangkal ekornya ini bukan ujung ya, pangkal ekornya itu dipecet, kalau ekornya masih gini atau masih ada gerakan tubuh maka masih hidup. Itu kalau masih ada gerakan itu masih hidup, tidak boleh dikeleti, tidak boleh dipotong-potong, karena kata Rasulullah, bagian mana saja dari binatang yang masih hidup dipotong itu adalah bangkai. Jadi kalau ada orang mengatakan kurbanmu haram, kemudian ngeyel, wah orang andel mosok kurban, daging kurban kok haram, ya. Daging kurban bisa haram karena ini, ketika panitia tidak paham, urung mati wis dikeleti, dipotong sikile dan sebagainya. Dia bukan mati karena disembelih, tapi matinya karena dipotong, itu disakiti. Jadi hati-hati, yang nyembelih terutama itu bertanggung jawab itu. Yang kedua itu adalah bagian dari tanggung jawab tukang kelet. Ya, tukang kelet kalau tadi sudah dipastikan ya, mungkin yang nyembelih sibuk gitu ya. Tukang kelet sebelum ngeleti dia memastikan lagi.
wis mati tak keleti. Nek belum itu haram jadinya. Begitu. Mosok daging kurban kok iso haram? Bisa karena itu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Itu 3 aja. Oke. Darah itu sudah tidak mengalir. Darah sudah tidak mengalir. Itu diantara tanda apa? Itu sudah mati. Ya. Ada lagi? Monggo Pak. Sah dari apanya Pak? Oke, yang pasti yang nyembelih itu adalah dia paham tentang syariatnya. Ya. Pertama, sah sebagai hewan sembelihan itu dipotong dengan mengucapkan basmalah. Ya. Dengan mengucapkan basmalah. Karena tidak sah hewan meskipun hewan kurban tanpa kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jelas yang dipotong itu adalah 3 saluran. 3 saluran itu adalah saluran nafas, saluran darah dan saluran pencernaan. Itu harus terpotong semua. Ya. Makanya tadi yang saya katakan di penampang itu ya 3 saluran darah ini harus terpotong. Ya. Itu kemudian memastikan sudah mati atau belum. Dia tahu cara memastikan. Itu yang harus dipenuhi syarat itu. Kemudian syarat yang lain adalah yang pasti penyembelih itu kalaulah dilihat dari luar, pastikan tidak minta upah dari kulitnya. Biasanya kan gitu. Kulitnya sampile sikile itu untuk saya, itu tidak boleh. Pastikan karena sohibul kurban kan ditarik biaya operasional, okay? Nah diupah dari biaya operasional itu. Okay. Tidak masalah. Okay. Mengtungani ta. Okay. Bismillah itu, okay. Ya di depannya tapi dongon niku amun dibatin loh Pak, okay. Bismillah niku keras. Jadi dijaharkan, jangan walaupun bismillah dereng pun tak batin, itu tidak boleh. Sama dengan kita ketika minum makan itu Bu nyun sewu Bu, dia bismillah hurung wis tak batin, tidak boleh. Karena sunnahnya itu bismillahnya jahar sebagai syiar, ya. Yuk sing liyane urung bismillah, yuk oh bismillah gitu. Jadi makan minum juga adabnya adalah bismillahnya jahar. Ngaten? Nggih. Mohon maaf, mungkin yang dipertanyakan oleh Pak Darsono adalah ijab kabul. Maksudnya jadi pasangnya kepada sang penyembelih itu seperti apa? Mungkin seperti itu yang dimaksudkan. Begitu kan? Maksudnya ijab kabulnya ya sahnya kan maksudnya sah secara syariat maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, yang harus diketahui, sohibul kurban itu
menyerahkan pada panitia, itu ada akad. Akadnya namanya akad wakalah, perwakilan, ya. Jadi shahibul qurban menyerahkan kepada panitia, ya. Sampai kita harus tahu bahwa panitia itu karena akadnya wakalah, panitia itu tidak dapat kupon jatah panitia loh, nyun sewu, ya. Karena dia mewakili shahibul qurban. Kalaulah dia dapat jatah sebagai muslimin, ya, sebagai muslimin. Nah, kita tidak bicara akad gitu, kemudian kudu ini salaman dan sebagainya, tidak usah. Yang penting itu adalah bagian dari sistem, ya. Kemudian tidak usah gitu. Tapi yang paling penting justru itu, dia tahu nggak apa syarat menyembelih adalah, ya nyusul, ini penting Pak. Justru syarat seorang juru sembelih halal adalah dia sholat. Kalau dia tidak sholat, meskipun dia pinter nyembelih, tidak berlaku hukumnya dia sebagai juleha. Juleha kudu sholat, karena yang menegakkan atau membedakan dia muslim atau tidak adalah sholat. Okay. Pinter nyembelih nih ora sholat, jangan dipakai. Okay. Perkara yang lain ya monggo, tapi APD cara dan sebagainya itu dia harus paham. Okay. Gitu Mas G. Yang lainnya? Pokoknya piye carane disembelih dewek Pak Ridho. Gak usah anu ya. Ini penting karena ini ya. Tadi saya mulai jam 7.10, tak tambah 10 menit gak apa-apa Mas. Kalau ada nanti sapi datang, jangan disuruh sapi itu meloncat, nggih. Ini yang menyebabkan ada cedera kaki dari sapi. Kaki bisa patah, ya. Dari truk suruh turun, jangan sampai meloncat. Sapi tidak didesain untuk loncat-loncatan itu ndak, ya. Jadi kakinya bisa patah. Kemudian ini kalau di tempat saya ada layout begini, layout penyembelihan ya di lapangan itu. Jadi di sana sudah terintegrasi tempat untuk menambatkan sapi, menambatkan kambing, ada safety tank di sana, ada tempat cuci jeroan, tempat menyembelih itu dalam satu lokasi. Kemudian ada toren juga kita siapkan. Karena apa? Biasanya kalau Idul Adha itu ya, air kan dipakai semua, Pak. Ya, enggak tahu kalau di sini banter mungkin ya. Tempat saya itu airnya jadi kecil, sehingga harus ada toren. Kita siapkan sampai di situ. Jadi Idul Adha itu hari yang istimewa kan buat kita. Jangan sampai tadi yang saya katakan esih luru pring, esih luru ya, luru kali dicuci nang di dan sebagainya. Jangan sampai terjadi lagi. Kita harus jadi nanti kalau jenengan sempat silahkan tidak ke Mendolo. Contohnya gini. Sampai kemudian ada kita punya alat untuk merebahkan sapi, ya. Tapi ini lagi di servis di PKO ini, ya. Ini sepintas ini pagar Bu, tapi ini untuk menambatkan sapi. Memang kita desain seperti ini, estetikanya kita dapat, fungsinya kita juga dapat, ya. Ini kan seakan-akan hanya sekedar gitu. Nah ini ketika Idul Adha digunakan untuk menambatkan sapi yang tadi itu. Oke. Jadi kita tidak usah cari patok, tidak usah cari bambu, ya. Kemudian taleni nang wit boden, ya, gantungan, ya. Kemudian pipa-pipa itu sudah kita siapkan semua, ya. Tempat menyembelih itu dicor, ya, nggak usah di keramik, dicor yang bersih, ya. Lubangnya kalau di hari-hari biasa kita bisa tutup, ya. Kemudian tempat untuk mengikat itu kita sudah cor dengan gelang-gelangnya, ya. Ada toren, kita sudah ada semua. Tempat untuk itu mencuci jeruan, ada keran-keran kita sudah siapkan. Ini tempat untuk merobohkan sapi kita ada. Jadi sapi tiap tahun nyun sewu gini Pak, awalnya itu kita gini di Mendolo itu iya yo jamaah ora tau tambah ning umure tambah terus gitu kan. Tiap tahun umurnya podo tambah, bahkan tiap tahun sing nom-nom wis podo
dipundhut, ya. Maka kemudian kita berpikir yo amben taun kaya ngono, nek isih narik sapi kudu dadung itu kan susah, Pak. Oh, yo akhirnya dibuatlah alat begini, ya. Ringkes alate, sapine oleh tiba penak, ya kan? Le ngopeni kepenak. Itu seperti itu sebenarnya. Nanti dimodifikasi sendiri. Nanti bisa jenengan lihat di YouTube saya, channel Sangumati Channel. Sangumati Channel gitu. Niki mboten anu, tapi itu di Sangumati Channel ada semua di YouTube saya. Nanti bisa jenengan buka alat penambatkan sapi, ya. Pak Nur Hadi gitu atau apa, Sangumati Channel, alat rebah sapi, itu bisa dilihat, nanti jenengan bisa belajar di situ. Gitu Bapak, masih ada yang bertanya, silakan Mas Edi. Waalaikumsalam. Jadi untuk masalah penandingan ini saya ingat ya, saya ingatkan nanti yang mulai ngeleti ya. Ngeleti itu sebelum saya jawab ini Mas ya. Ngeleti itu tolong disiapkan air di ember di bawah itu. Kenapa? Itu ketika kita ngeleti kan kita masih berurusan dengan kulit yang kotor. Sementara setelah itu kita ngemek daging dan sebagainya. Jadi mulai dari ngeleti sampai nanti pengemasan itu dagingnya bersih. Habis ngemek kulit, wijik kemudian kita baru ngemek daging. Ya, jangan sampai habis ini orang wijik meneh tangannya campur-campur. Sampai ibu-ibu ketika sing ngemasi sinten ibu-ibu. Sing ngemasi juga tolong dibiasakan pakai handscoon atau sarung tangan plastik itu yang itu kan murah, 9.000, 10.000 dapat banyak itu. Jadi tangannya bersih, nanti dengan dahar juga bersih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakan dalam pengemasan itu plastik yang bukan plastik hitam, pakai plastik putih, ya. Antara jeruan daging itu dipisah, jeruannya diplastiki dulu sendiri, dipisah, pakai plastik kiloan atau apa. Dipisah, tidak boleh campur dengan daging, ya. Perkara membaginya, komposisinya berapa, kita itu kan kemudian gini, kita bisa mengukur kira-kira kalau sapi ini, satu sapi kita akan bagi misalnya 150, ya kan, kambing paling-paling 15 atau 20. Kemudian yang kita bagi itu berapa bagian, misalnya 1000 atau berapa. Nah itu sulit dijelaskan ya Mas ya. Tetapi kita bisa mengira-ira begitu. Di sini model tandingannya seperti apa? Ya kalau di tempat saya itu karena pokoknya dibagi sih, misalnya 500 tak bagi 500 gitu. Jadi ini tulang-tulangnya dulu pertama. Nanti kalau tulang sudah habis baru kemudian daging. Jadi modelnya mungkin begitunya aja, ya. Gimana? Sama. Tapi nggak ada kesulitan dong. Oke.
kita tidak akan ketemu, Mas. Karena apa? Setiap tahun mungkin jenengan sapinya berbeda-beda. Sapi Rambon dengan sapi Limosin, simental itu beda karakternya. Kalau Rambon jenengan bisa cari dagingnya banyak daripada tulang. Tapi kalau jenengan yang dipotong, oh besok kok simental atau Limosin, yang gede itu tulangnya daripada dagingnya. Maka susah untuk ngira-ngira itu jenengan ya. Jadi nek Rambon ya Rambon terus gitu gampang. Oh semene biyen dagingnya sekian kilo, tulangnya tak sekian kilo gitu. Ya. Dan kita kan hanya ketemunya rata-rata, tidak mungkin ketemu pas kan? Ya. Mong yaitu nyun sewu ini yang dicontohkan Rasulullah, kalau jenengan motong tulang jangan habiskan dagingnya. Jadi ketika jenengan bagi tulang, tetap tulang itu ada dagingnya. Jangan sampai nanti sing akeh tulangnya itu nyong oleh balungan tok yakin. Ya, itu jadi masalah. Ya. Ya kan? Menggodok balung mosok kon mam sumsum tok kan dengan. Jangan sampai resik-resik. Ya, jangan resien, ya. Saking sergepe turah waktu yo keresien, jangan sampai. Sisakan ada dagingnya. Jadi menjadi nanti itu mungkin supaya bisa menjadi apa ya? Solusi, Pak. Jadi dia oleh dagingnya mungkin rada akeh, tapi dagingnya kan apa tulangnya kan ono dagingnya sih gitu loh, Pak. Ya kan. Kalau kita bicara mau adil nggak mungkin adil 100% kan. Jadi hanya ono balungnya ning balungnya sih turah dagingnya. Itu bendo ya. Kalau tulang itu bendo, memecah tulangnya kan, ya kita pakai bendo itu. Jadi jangan tulang pakai ini loh ya, nggak boleh ya. Circle itu nanti akan muncul ini debu, ya. Ya sih monggo saja, boleh-boleh saja. Ya. Makin cepat atau makin lama, Pak? Ya, ada debunya kan. Oke, monggo. Ini waktunya punjul mboten Mas Jati. Itu saya setuju, ya. Jadi gini Pak, tetapi jenengan harus pikirkan dulu yang bekerja berapa orang, yang ngelatih berapa orang, yang nyembelih berapa orang. Itu semua harus kita petakan dulu. Sopo sing nyembelih, alate ono piro, ya. Jadi jangan sampai bapak-bapak nyun sewu, jenengan datang ke tempat penyembelihan itu, jangan datang orang nggawa apa-apa, mengesak udut, ya kan? Mengarep ngancani dongeng karo udut. Jangan. Syukur jenengan semua itu punya alat masing-masing. Nyong gak nyembelih, nyong wis duwe alat go nyembelih. Nyong gak ngeleti, nyong wis duwe alat go ngeleti. Jangan kemudian ngandalke masjid. Gitu loh. Itu yang pertama. Sing arep ngeleti wong piro, duwe alat piro, itu harus tahu. Ya kan? Sapine 10, sing ngeleti ming wong 10 ora dadi. Ya, ora dadi. Jadi itu harus dipetakan. Nyuwun sewu, panitia dari tahun ke tahun jangan gonta-ganti tugas. Karena di situ tidak kemudian menimbulkan skill. Karena apa yang kita ini kan tukang sembelih tahunan. Le nyembelih setahun pisan, le ngurusi wedhus sapi kan setahun pisan. Tahun ini saya bertugas ngeleti, tahun besok saya tugasnya mecah tulang, ngiris daging. Ora dadi. Jenengan mau apa Mas? Saya mau pinter di ngeleti. Tugasnya ngeleti terus. Buka YouTube tutorial untuk ngeleti cepat. Sehingga apa? Kita bisa belajar di situ. Saya tak pengen jadi jagal. Jangan gitu Pak ya. Jangan tahun ini DE nyembelih. DE tahun ini ngeleti. Tahun ngarep DE jadi panitia tukang ngresiki jeroan. Enggak jadi skillnya. Oke.
Jadi ini kan hal sepele, tapi ini harus terbentuk. Oke, monggo nanti dipetakan, silahkan mau seperti apa. Kemudian luasan tempatnya, ya, luasan tempatnya seperti apa, itu harus dipikirkan juga ketika menyembelih. Makanya momen Idul Adha itu momen yang spesial. Jangan amben Idul Adha bingungnya, iki ngono, wis dipetakan dulu tempatnya, orangnya dan sebagainya, tugas-tugasnya sudah. Gitu. Oke. Ada lagi? Yeah. Tadi saya sudah jelaskan di awal tentang misalnya masih sehat, kemudian sampai di sini karena jatuh, karena apa, kakinya ada yang patah, sah atau tidak? Sah, ya. Jadi masih sehat di sana karena faktor jatuh dan sebagainya, sah. Kemudian yang kedua, memang yang nyembelih itu pertama grogi karena itu menyangkut jam terbang. Orang kok nyembelih nyopir, lagi pertama mesti grogi, ya. Tapi kalau tidak belajar itu ya ora dadi. Jadi nyuwun sewu, saya sedikit meskipun tidak ada the box, saya boleh pinjam satu meja, Pak. Saya sedikit menyampaikan gini. Kalau kita nyembelih, ya, nyuwun sewu, misalnya ini apa? Tempat nyembelih ya, ini kambing gitu. Kita ini kaki, nyuwun sewu, saya kaki naik ya. Kaki kanan itu kita tumpukan di badan kambing, ya. Kemudian kita pegang kepala. Ada rumus 135. 1 itu kalau kita nyembelih nyembelih ayam, 1 itu adalah jaraknya dari telinga itu 1 jari. 3 itu kalau kambing. Jadi kambing diukur dari belakang telinga gitu, pas gini, kira-kira. Kemudian kalau sapi 5. Ya, 5 itu jadi diukur dari belakang leher gini, kemudian di sini 5 di situ. Tetapi kalau kambing begini kita, kemudian telinga itu kita tutupkan di matanya, ya. Kita posisi begini. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita tarik begini, ya. Kita memastikan bahwa itu sudah terpotong semua. Ini tidak boleh ditarik. Tidak boleh diangkat. Terus lagi tilii, urung ini nggak boleh, ya. Hukumnya makruh, baru sampai makruh. Jadi nggak boleh ya. Makanya kalau kita nyembelih itu jangan sampai kemudian itu ditutup dengan daun misalnya, kan ada ya, ditutupi godong. Terus mboten iki ditutupi godong riki. Bahkan di beberapa tempat itu masih ditutupi mori, Pak. Dikai kembang ada itu di Wonosobo, Pak. Ya. Pokoknya los saja kita bisa melihat itu sudah mati atau belum. Jadi cukup sekali saja. Ya kalau mungkin 2 kali, 3 kali tidak masalah, gini ya. Tapi jangan kemudian ini jangan. Itu nyekso, ya. Jangan begini, ya. Cukup set, makanya fungsi ini adalah salah satu bentuk ihsan dalam menyembelih. Dalam menyembelih itu harus ihsan. Yang pertama, ihsan itu adalah pisaunya tajam. Kemudian yang kedua, sapi atau kambing yang belum disembelih jangan melihat temannya disembelih. Oke,
sapi atau kambing yang disembelih dilarang melihat temannya disembelih, mboten bareng. Jadi harus diberi tirai, ya, karena dia akan takut akan stres. Nggih, ngaten nggih? Jelas ya. Sekap Bapak, nggih. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.